israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah, hidayah dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat menghadiri kegiatan yaitu diseminasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Ibu Kusdarini MPD. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita menjadi kaumnya yang bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dan insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Acara yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pemaparan materi diseminasi budaya positif. Kepada beliau Ibu Kusdarini MPD dipersilahkan. Terima kasih Bu Sofi. Mohon izin Ibu Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Mekarsari 01, Ibu Arti Purwasari SPD, serta rekan-rekan guru hebat SDN Mekarsari 01 yang saya hormati juga. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita sama-sama bisa berbagi ilmu. Saya bisa berbagi ilmu dengan apa yang sudah saya terima. Semoga langkah Ibu dan Bapak semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan mulai ya Ibu ya. Ini saya ada tugas guru penggerak. Ini tentang modul 1.4 budaya positif. Jadi saya implementasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, sebelum memulai, ini ada pertanyaan pemantik. Maksud saya nanti Ibu dan Bapak coba dijawab. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nanti silakan Ibu berpendapat, iya atau tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana pertanyaan ini? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ya, kalau misalnya jawaban Ibu dan Bapak ternyata setuju, kita akan lihat materi selanjutnya untuk membuktikan setuju atau tidak. Ya, kita simak berikutnya. Perubahan paradigma. Sebelum masuk ke sana, perubahan paradigma ini ibarat kegiatan kepala pentangan. Ada A dan B. A dan B ini maksudnya Anda dan teman Anda. Menyobek secari kertas, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian benda tersebut diletakkan dalam satu tangan Anda dan genggam semua dengan segala daya, dengan keras. Kemudian buat sebuah kepala. Ini tangan Anda. Kemudian teman Anda, itu yang B, mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi meminta dengan berbagai cara. Bisa membujuknya, mengancam, menghardik, merayu, ataupun menyuap supaya terbuka kepalan tangan Anda. Pertanyaannya, dengan seperti itu, apa yang akan terjadi? Sudah bisa terbayang apa yang akan terjadi? Misalnya Anda memberikan, tetap membuka, atau begitu dibujuk langsung iya saya buka, atau Ibu dan Bapak tetap pada prinsipnya. Sudah bisa terbayang apa jawabannya, apa yang terjadi? Sudah ya? Coba, apa yang terjadi Bu Mailina? Jadi untuk
teman Anda dengan mencoba dengan sekuat tenaga yang untuk meminta kita memberikan benda tersebut. Misalnya kita menggenggamnya dengan kuat gitu ya. Di sini pakai cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Bisa saja terjadi dia akan membuka kepalan tangannya, tapi ada juga yang mungkin tetap menggenggam tangannya. Jadi tergantung pada prinsip dari seseorang itu. Apabila dia dibujuk atau misalnya dirayu, dia bisa mengubah pemikirannya dari yang menggenggam itu, mungkin akan diberikan. Tapi kalau ada yang dia mempunyai belum bisa dirubah dari pola pikirnya atau pemikirannya, mungkin akan terus digenggam gitu. Ya seperti itu. Terima kasih Bu Melina, bagus sekali. Ya, dari jawaban Bu Melina tadi intinya tergantung dari prinsip diri sendiri ya. Ini nanti ada kaitannya untuk berikutnya. Coba kita lihat yang selanjutnya. Nanti akan terjawab semuanya. Nah, di sini ada kemungkinan jawaban kita. Tadi pertanyaan pertama dan kedua itu sangat bervariasi ya jawabannya ya. Ada yang membuka, ada juga yang tetap bertahan. Seperti itu ya Bu Maya? Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, kemudian siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Siapa? Ya, betul. Berarti yang memegang kontrol sebetulnya adalah diri kita sendiri. Jadi di sini diri kita sendiri yang memegang kontrol, makanya membuka atau menutup kepala kita masing-masing. Intinya sesuai dengan kebutuhan dasar pada manusia. Ya, kita lanjut ya Ibu ya. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Ini masih ada hubungannya dengan yang tadi, atau ilusi kontrol. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti yang tadi kepalan tangan. Jadi kalau menurut murid tidak, ya tidak. Artinya kontrol pada diri ya. Kemudian walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal tersebut terjadi karena murid yang mengizinkan. Jadi ada izin dari murid mengizinkan dirinya dikontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya, mungkin ibu dan bapak juga sering melakukan di kelas ke anak-anak. Biasanya penguatan itu dengan kata pujian yang diberikan kepada anak. Misalnya, aduh kamu hebat gitu. Misalnya itu contoh pujian ya. Jadi anak merasa ini diberi penguatan yang positif oleh kita. Nah, untuk selanjutnya ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini hanya ilusi ya. Kemudian di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu sebetulnya menuju pada identitas yang gagal. Menuju pada identitas gagal. Misalnya, siswa dibuat merasa bersalah kepada gurunya. Gurunya selalu terkena teguran karena hasil belajar siswa yang tidak maksimal. Jadi dibuat merasa bersalah. Itu contoh ilusi yang tidak menguatkan karakter. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini hanya ilusi juga. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Jadi hanya untuk saat itu saja perilaku memaksa. Dan sebuah hubungan permusuhan pun akan terbentuk. Jadi anak akan selalu ingat, secara jangka panjangnya akan selalu ingat. Contohnya, misalnya di rumah. Kita bicara di rumah, misalnya ketika mengambil keputusan untuk melanjutkan sekolah. Biasanya sama orang tua dengan anak suka seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini contoh ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian untuk penerapan disiplin positif. Nah, ini yang kita akan terapkan
di SD kita. Semoga nanti semua bisa menerapkan ya Bapak Ibu. Penerapan disiplin positif dilakukan, harus tahu ini karena ada seseorang yang termotivasi. Nah, termotivasi di sini biasanya ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Saya ingin menjadi orang seperti apa, gitu ya. Jadi penerapan disiplin positif itu seperti itu. Kemudian selanjutnya disiplin positif itu berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, bisa dilihat, untuk Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti yang kepalan tangan tadi ya Bapak Ibu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sendiri, mengontrol diri sendiri. Kemudian semua perilaku itu juga memiliki tujuan. Nah, kemudian yang selanjutnya adanya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, di sini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian untuk yang mengontrol diri sendiri, ini ada kaitannya dengan makna disiplin. Nah, selama ini yang ada dalam benak Bapak dan Ibu, maksud disiplin itu sebetulnya apa? Ada yang bisa membantu menjawab? Biasanya dikasihnya dengan apa disiplin ini? Aturan. Dengan apa lagi? Tata tertib. Ada apa lagi? Hukuman, bisa seperti itu ya? Ya, itu makna dari kata disiplin sebetulnya di sini adalah merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Supaya apa? Tercapailah tujuan yang mulia. Sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, itu tentang makna dan disiplin. Kemudian semua perilaku sebetulnya memiliki tujuan. Nah, tujuan ini sesuai dengan teori motivasi. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama, menghindari hukuman. Ya, menghindari hukuman. Nah, untuk menghindari hukuman ini merupakan tingkat yang paling rendah motivasi perilaku manusia. Ini tingkat paling rendah. Jadi melakukan tujuan untuk mencapai tujuan dengan motivasi yang pertama menghindari hukuman, ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Dan ini orang bertanya apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, hukuman ini bisa berupa verbal, bisa juga berupa fisik. Ya, ini biasanya orang tersebut menghindari permasalahan ini. Yang teori selanjutnya, yang kedua, ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan. Ini masih pada posisi satu tingkat di atas menghindari hukuman. Nah, ini masih ada dalam satu tingkatnya. Dengan motivasi ini, orang bertanya, saya akan mendapatkan apa jika saya melakukan? Jadi, anak tersebut hanya berpikir, termotivasi, jika saya melakukan itu, saya mendapat hadiah apa? Apa yang akan saya dapat? Penghargaan apa yang akan saya dapat? Kemudian untuk yang teori yang ketiga, menghargai diri sendiri. Nah, teori ini bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukan itu? Saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukan itu? Nah, mereka lakukan itu supaya mereka memiliki nilai-nilai yang bisa dihargai. Nilai-nilai ini, teori-teori ini sama, yaitu untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Yang tadi, yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, nanti nilai-nilai kebajikan universal ini disusun, bisa diwujudkan dengan Bapak dan Ibu membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nanti keyakinan kelas itu berasal dari aturan.
aturan-aturan yang disepakati. Semua anak membuat aturan-aturan disepakati, menulis masing-masing boleh. Satu persatu nanti disampaikan. Boleh ditempel di depan atau di dinding atau dibacakan. Ya, nanti aturan-aturan itu yang telah disepakati oleh kelas nanti terwujudlah yang namanya keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak karena takutnya lupa, ya, karena terlalu banyak. Kemudian bahasanya juga bahasa yang positif. Misalnya tidak boleh terlambat ke sekolah, itu berubah di keyakinan kelas menjadi datang tepat waktu. Seperti itu contoh menyusun keyakinan kelas. Ya, dan lanjut ya Ibu ya. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, tadi tentang tangan, kepala tangan, ini masalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Saya coba jelaskan untuk 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Nah, ini sering sekali terjadi. Misalnya, pagi-pagi sudah jam 7, tahu-tahu terlambat datang. Nah, yang ada seringnya, udah kamu berdiri di depan teman-teman atau berlari mengitari lapangan. Itu budaya lama seperti itu. Mudah-mudahan saat ini sudah tidak ada yang seperti itu. Ya, ini posisi penghukum. Biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ini dengan kata-kata yang seperti tadi saya jelaskan ya. Kemudian biasanya menggunakan nada suaranya tinggi dengan ekspresi wajah seperti itu, ya. Ada yang melotot, ada yang apa gitu kan ya. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Mudah-mudahan dalam hati saya bukan itu, gitu ya. Ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini agak halus ya. Guru merasa bersuara lembut tapi membuat orang tidak nyaman. Lembut tapi orang yang diajak bicara sama kita itu merasa tidak nyaman. Ya. Nah, misalnya dengan kalimat ini. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu lakukan? Nah, biasanya posisi seperti ini suaranya memelas sambil merapat pada murid. Nah, ya, ini sebagai membuat merasa bersalah. Tapi murid itu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, posisi teman. Sebagai teman ini biasanya seleranya tidak menyakiti murid. Jadi akrab dengan murid. Terlihat akrab dengan murid. Memang posisi positifnya, segi positifnya jadi merasa dekat antara guru dengan murid. Tapi dengan posisi teman ada negatifnya, yaitu jika anak tersebut ada masalah ditangani oleh guru lain, dia tidak mau. Jadi hanya tergantung pada guru tersebut. Apalagi nanti kalau misalnya sudah naik kelas, sudah berbeda guru lagi, dia akan kesulitan sendiri. Itu posisi teman. Ya. Kemudian yang keempat yaitu posisi pemantau. Yang namanya pemantau itu hanya mengawasi. Ya, pemantau ini mengawasi. Nah, di sini posisi pemantau itu biasanya membutuhkan data yang tepat, ya, membutuhkan catatan perhitungan yang tepat. Kemudian nadanya itu datang. Kemudian misalnya ada kalimat seperti ini. Abi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, ini anak tersebut memiliki konsekuensi. Oh iya, saya tahu harusnya memulai jam berapa. Jadi ada konsekuensinya yang harus dia lakukan kalau seandainya dia melanggar, ya. Kemudian posisi kontrol selanjutnya ini sebagai manajer. Sebagai manajer, nah di sini guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi bersama-sama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid supaya dapat memenuhi solusi atau
permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, sekarang Ibu dan Bapak sudah terbayang. Selama ini saya menggunakan atau diri saya pada posisi kontrol yang mana? Manajer, bagus. Ada lagi? Ada yang nomor 2. Kadang yang nomor 2. Kadang lagi nomor. Ada yang jadi manajer? Ya, dari posisi kontrol 1 sampai 5. Kira-kira yang negatif itu yang mana Bapak Ibu? 1. Terus? 2. Ada lagi? 3 ya. Jadi 1, 2, dan 3 penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman itu ada sisi negatifnya. Nah, yang positifnya, yang baik itu kita sebagai guru itu sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ya. Nah, semua itu untuk seperti yang posisi kontrol kita jadi manajer, penanganannya jika ada masalah kan tadi memberikan solusi untuk anak tersebut. Nah, ini membuat yang namanya segitiga restitusi. Ada istilah lagi menyelesaikan permasalahan anak dengan segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi? Itu ada yang pertama, tampilkan identitas. Yang kedua, adanya validitas kebutuhan. Dan yang ketiga, langkah selanjutnya menanyakan keyakinan. Nanti akan dibahas lebih lanjut yang masalah ini. Kemudian untuk selanjutnya, setiap orang ini tadi dijelaskan memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, ini kembali kepada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Ada yang sudah terbayang kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup itu harus seperti apa, ya? Ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, serta ada kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup. Nah, ini sesuai dengan ciri makhluk hidup ya Ibu ya, dulu kelas 6. Ya, yang pertama, ya, bertahan hidup memerlukan makan, minum, pakaian, sandang, pangan, dan papan. Ini sebetulnya bertahan hidup itu tidak cukup seperti itu. Ya, ada yang perlu dipenuhi tiga-tiganya. Ada fisiologis, ada biologis, dan ada psikologis. Fisiologis itu yang tadi, ada yang perlu dipenuhi, ada sandang, ada pangan, dan ada papan. Kemudian yang biologis, ini ada hubungannya dengan untuk melestarikan keturunan. Ya, itu betul, kami heboh deh. Ya. Nah, itu. Kemudian, itu termasuk bertahan hidup ya Bu ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi kita tidak cukup makan tempat tinggal. Nah, itu tapi kita juga perlu yang namanya psikologis. Apa misalnya? Ya, boleh memiliki rasa aman. Nah, kan ada seperti itu ya, kebutuhan kita juga, kita memiliki rasa aman. Itu adalah kebutuhan dasar yang pertama. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Nah, ini juga kebutuhan dasar, kasih sayang dan diterima. Ini hubungannya dengan kebutuhan namanya kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan ini untuk disayangi dan diterima, untuk dihargai dari dalam kelompok tersebut. Ya, untuk dihargai, untuk diterima. Kemudian ada yang ketiga, ini adalah kebutuhan dasar tentang penguasaan atau kemampuan. Nah, kekuatan ini mencapai sesuatu. Anak-anak ini biasanya selalu ingin menjadi pemenang. Ini untuk penguasaan itu anak-anak selalu ingin menjadi pemenang. Kemudian untuk yang keempat adalah kebebasan. Nah, ini yang sering kita temui ya di kelas. Kenapa ada anak-anak yang banyak bergerak? Hobinya jalan, kesana kemari.
cari terus cari perhatian aktif gitu ya. Nah, siapapun yang bilang sama mereka, sama anak tersebut bicara, itu tidak akan didengarkan. Karena itu sudah kebutuhan dia. Kebutuhan dasar dia itu yang keempat adalah tadi kebebasan. Biasanya anak banyak bergerak dan masih banyak lagi ya. Kemudian yang selanjutnya kesenangan. Nah, ini juga kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang kesenangan ini mereka anak-anak ini cenderung memang mencari kesenangan sendiri. Jadi dengan cara mereka masing-masing. Bagaimana caranya supaya merasa senang. Kemudian biasanya mereka menikmati apa yang dia lakukan. Itu dengan kesenangan. Sekarang nih Bapak Ibu kembalikan bagaimana anak-anak saya seperti itu ternyata di kelas. Memang kalau anak banyak gerak, jalan ke sana kemari, itu artinya itu adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dari anak-anak tersebut. Ya. Kemudian lanjut, dalam budaya kita, tadi dijelaskan yang di depan ya Bu ya. Dalam budaya kita, disiplin telah berubah. Apa arti kata disiplin gitu ya? Tadi sudah dibahas bahwa disiplin itu sebetulnya adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu sebetulnya seperti itu. Ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kata tidak nyaman, bukan dengan kata apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berarti sudah terbayang bagaimana disiplin ya. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Tadi dibahas di depan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin masih ada yang bertanya dalam hati, apa itu sebetulnya sih kebajikan universal? Nah, di sini dijelaskan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai tersebut sifatnya universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu tadi memiliki suatu tujuan. Seperti teori motivasi tadi ya Bu ya. Kembali ke sana. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam. Itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini oleh Diane Gosen 1968. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai seluruh anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu sudah kenal lama sebetulnya ya. Tapi baru tahu kalau itu adalah nilai-nilai kebajikan ya. Kemudian apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan enam adalah kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini sampai kita pada restitusi. Tadi untuk memecahkan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Sebelum ke segitiga restitusi, perlu diketahui dulu apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak merasa mundur, ya. Jadi akan kembali dengan rasa karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi memiliki cara untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Itu menjadi tujuan mulia. Dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen 2004. Ya, ini kata restitusi. Sudah terjawab ya Ibu ya? Iya, tadi agak bertanya apa sih restitusi. Nah, sekarang sudah terjawab, itulah restitusi. Kita lanjut. Restitusi itu memiliki ciri-cirinya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan.
namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga berupa tawaran, bukan paksaan. Tawaran di sini misalnya anak tersebut melanggar aturan atau melanggar keyakinan kelas, kita tawarkan, ibu akan memberikan solusi menurut ibu seperti ini, bagaimana, seperti itu ya. Itu contohnya berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi anak akan menerima. Kemudian yang selanjutnya restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokus pada karakter anak ya Bu ya, bukan pada tindakannya. Kemudian yang kedelapan, fokus pada solusi. Solusi itu seperti tadi, mengatasi permasalahan ya, mengatasi permasalahan bersama-sama, memberikan solusi. Kemudian yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi mereka kembali ke kelompoknya. Saya nyaman ya, itu adalah ciri-ciri restitusi. Nah, tadi dibahas ada istilah keyakinan kelas ya, tadi sebelumnya dibahas ada keyakinan kelas. Di sini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ada peraturan, ada keyakinan ya, ada dua kata yang mungkin membuat hati bertanya-tanya. Nah, misalnya kita di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini ketiga pertanyaan ini sebetulnya mendukung motivasi yang ada pada diri kita sendiri, motivasi intrinsik. Ya, ini sebetulnya kita tahu itu adalah semuanya peraturan. Ada jawaban masing-masing. Misalnya yang pertama, menggunakan helm supaya apa? Saya yakin kalau menggunakan helm bukan hanya takut takut ditilang misalnya, tapi memang kesadaran yakin diri sendiri kalau saya menggunakan helm saya akan aman, betul, untuk keselamatan. Jadi untuk keselamatan diri sendiri juga yakin, namanya itu keyakinan ya. Kemudian yang kedua, misalnya kita memiliki peraturan menggunakan masker, ini pun sama, kita yakin untuk menjaga kesehatan ya. Jadi intinya ini adalah untuk mendukung motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, ini akan tercipta budaya positif. Diawali dari mana? Dari adanya peraturan kelas. Ya, peraturan kelas disusun bersama-sama anak di kelas. Nanti terjadilah kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu menjadi kesepakatan kelas. Kemudian dari kesepakatan yang banyak itu nanti tidak mungkin dipakai semua, tapi kita simpulkan. Misalnya tidak memotong pembicaraan orang lain, menghargai orang lain masuk, misalnya tidak mencontek saat ulangan. Itu nanti banyak anak-anak bervariasi Bu jawabannya. Ada yang bilang tidak mencontek saat ulangan. Nah, ada lagi tidak mengambil barang milik temannya. Nah, itu bisa kita kumpulkan. Kita masuk ke keyakinan kelas apa? Apa misalnya? Kalau lagi belajar jangan jalan-jalan. Untuk keyakinan kelas tadi saya sudah jelaskan, jadi menggunakan kata positif. Ya, ada yang salah Kak? Satu kata saja. Tidak mengambil milik orang lain, tidak mencontek saat ulangan, tidak mengambil PR temannya misalnya. Kita harus jujur ya kan? Nah, ya itu satu kata keyakinan kelas, boleh seperti itu ya. Jadi kalau anak nanti misalnya di kelas saya tahu-tahu ngambil PR temannya saya contek gitu, itu kan sudah tidak jujur namanya ya. Mengaku ke gurunya saya mengerjakan sendiri Bu, itu padahal tidak. Nah itu sudah melanggar keyakinan kelas jujur. Jadi nanti kita tinggal kembalikan ke anak. Nah dengan keyakinan kelas yang dibuat seperti itu akan membentuk lingkungan yang positif.
Ya, lingkungan yang positif dan budaya positif. Ya, sudah mulai terbayang ya Bu ya, apa yang saya lakukan kemarin, saya ngapain aja gitu ya. Nah, sekarang ada perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Tadi mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada contohnya, misalnya peraturan tertulis, anak menulis, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada yang seperti itu yang nulis. Nah, ini masuk ke keyakinan kelas menjadi anak yang tanggung jawab. Jadi dengan mereka mengambil buku, membaca, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya, ini adalah keyakinan kelasnya berupa tanggung jawab. Kemudian ada lagi dilarang mengganggu orang lain. Mungkin ada yang iseng gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini keyakinan kelasnya kan harus positif. Kalimatnya positif, berarti menghormati orang lain. Kemudian ada peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini juga sama, berarti memiliki komitmen. Boleh ditulis di keyakinan kelas berkomitmen atau menghormati orang lain. Kemudian yang selanjutnya contohnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini sering terjadi ya. Kita kadang lalai sedikit yang super-super. Nah, ya. Nanti perlu dibuat nih Bu keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelasnya berarti ada hubungannya dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Kalau yang melakukan kekerasan, misalnya memukul temannya, berarti nanti masuk ke keyakinan kelas menghormati orang lain dan keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kalau anak SD, insya Allah sih belum seperti itu ya. Nah, ini masuk ke kesehatan, keyakinan kelasnya. Kemudian untuk peraturan bergantian atau menunggu giliran, ini sama aja dengan antri ya. Kalau misalnya ya, boleh masuk ke keyakinan kelas menjadi bersabar. Boleh juga menghormati orang lain. Jadi budayakan antri gitu ya. Kemudian gunakan masker. Ini ada hubungannya dengan kesehatan. Juga buat keselamatan. Nah, ini juga sama, berarti keyakinan kelasnya untuk kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini peraturannya seperti itu. Buat keyakinannya berupa keselamatan atau keamanan. Ya, sekarang sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, bagaimana peraturan, kemudian bagaimana dibentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti ingat, untuk keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, karena nanti kalau terlalu banyak jadi anak tidak mudah bingung. Ya, bingung betul. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tindakan guru. Seperti itu mungkin dari sekian guru mungkin ada yang pernah ya misalnya melakukan itu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ada yang sama seperti itu? Ya, dalam diri sendiri ya, menjawabnya dalam diri sendiri. Nah, itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up. Waduh. Kemudian untuk menggunakan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menggantikan. Konsekuensi. Jadi dia punya apa yang saya lakukan kalau saya sudah melakukan seperti itu. Ya harus bertanggung jawab, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Nah, ya itu konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman misalnya baris upacara. Begitu upacara dilihat kenapa dia sepatunya warna pink sendirian gitu ya, bukan warna hitam. Nanti langsung diambil karena pink kan mencolok. Langsung ya kamu maju, kamu harus berdiri di lapangan misalnya. Itu sebuah hukuman, betul. Kemudian lari mengelilingi lapangan terlambat karena terlambat 10 menit. Ini misalnya pada pelajaran olahraga ya. Nah, ini termasuk hukuman ya. Ya, perbedaannya sekarang antara hukuman dan konsekuensi. Tadi kan Bapak Ibu sudah bisa menjawab, oh iya kalau hukuman itu adalah hukuman, itu adalah konsekuensi. Nah, sekarang tahu apa itu bedanya hukuman dan apa itu bedanya
konsekuensi. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi seperti tadi, ya, misalnya menumpahkan air minum temannya. Konsekuensinya berarti dia harus membersihkan, jadi konsekuensi ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau dihukum jangka waktu lama, mungkin kalau kita sudah tidak bertemu bertahun-tahun, begitu ketemu anak biasanya sudah ingat. Dulu saya yang dihukum bu guru begini gitu misalnya ya. Ini akan dalam waktu jangka panjang akan membuat anak merasa sakit. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu jangka pendek saja. Ya, dalam jangka pendek saja. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu juga berubah paksaan. Kalau konsekuensi berubah stimulus tanggapan seperti tadi ya, misalnya menumpahkan air, tanggapannya berarti dia harus membersihkan ya. Kemudian untuk hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Jadi mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Nah, hukuman itu misalnya menyembunyikan kesalahan, dia akan selalu berbohong dan berbohong. Istilah kata sudah bohong akan menutupi kebohongan itu dengan bohong lagi. Nah, biasanya seperti itu, akan menyembunyikan kesalahan supaya tidak dihukum. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kemudian untuk hukuman ini biasanya marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Ini untuk perasaan anak seperti itu. Kalau konsekuensi ini anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara waktu. Ya, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang ada istilah identitas gagal, ada istilah identitas sukses. Nah, ya, kalau yang identitas gagal itu adalah hukuman. Identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Untuk identitas gagal atau hukuman ya, identitas gagal itu hukuman. Ini sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian korban mendapat keadilan. Korbannya ya Ibu ya. Kemudian perilaku pasif agresif menjadi meningkat. Sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Nah, kalau hukuman apapun kalau murid itu tidak takut tidak akan berjalan, gitu ya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata, tidak berlanjut. Maksudnya saat di sekolah saja seperti itu, takut sama hukuman, nanti akan diulang lagi di lain. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, biasanya dengan indikasi kata seperti itu. Murid atau anak akan membenci peraturan, ya. Nah, bagaimana identitas sukses? Identitas sukses itu ada konsekuensi, ya, disiplin konsekuensi dan restitusi. Tadi konsekuensi sudah ada perbedaannya, berarti sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu berupa pilihan, tadi solusi ya, berupa pilihan solusi yang diberikan kepada anak jika melanggar aturan. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, merasa tidak nyaman. Nah, kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Jadi ini restitusi menguatkan dalam jangka panjang. Kemudian korban bisa diabaikan. Tapi kalau restitusi korban mendapatkan ganti.
Kemudian konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi restitusi itu murid mendapatkan penguatan. Kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Kalau restitusi itu masalah akan terpecahkan. Untuk konsekuensi penguatan memerlukan monitoring dan supervisi guru terus-menerus dari guru. Jadi selalu dimotivasi oleh guru ya, disupervisi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, itu untuk restitusi. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Nah, apa peraturannya? Misalnya ada kalimat apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih. Itu contohnya. Nah, yang restitusi dikembalikan ke keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Itu seperti itu ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu jadi menawarkan sebuah solusi. Yang menanyakan solusi ya. Nah, di sini kalau konsekuensi murid hanya menghormati peraturan. Tapi kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi identitas sukses antara konsekuensi dan restitusi. Yang lebih baik kira-kira yang mana Bapak Ibu? Restitusi. Jadi nanti jika ada permasalahan di kelas kita selesaikan dengan restitusi. Ya, permasalahan anak-anak di kelas kita. Kita lanjut. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi tadi kan restitusi itu apa sudah ya? Nah, ini langkah-langkahnya, langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, yang kedua validitas kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu langkah-langkahnya kita mengatasi murid yang melanggar ya. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Nanti boleh dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi supaya stabil anak. Saya ibu juga pernah melakukan kesalahan serupa misalnya. Menstabilkan identitas. Jadi intinya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dia merasa stabil ya. Kemudian validitas kebutuhan. Nah, di sini nanti ada kalimat misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya anak tersebut tidur di kelas. Nah, tidur di kelas, kemudian nanti dijelaskan di situ kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya anak tersebut, oh iya Bu, saya tidur terlalu malam. Nah, itu contohnya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh validitas kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini perlunya dibuat keyakinan kelas. Jadi nanti kalau ada yang melanggar, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Apa yang dilanggar? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi kembalikan ke keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu ya? Itu ke menanyakan keyakinan kelas. Ya, jadi sudah paham ada 3 ya, tiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validitas kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, yang ketiga ini makanya perlu dibuat yang namanya keyakinan kelas. Semoga setelah mengetahui ini bisa diimplementasikan di kelas masing-masing ya. Nah, di sini contoh menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini menstabilkan identitas ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah,
kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini namanya menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang melanggar, yang ada kesalahan, itu menstabilkan identitas itu dengan seperti itu kata-katanya, ya. Jadi tidak kayak budaya lama yang saya juga belum paham dulu, baru tahu setelah saya mempelajari ini. Kalau sebelumnya kan kita langsung poin pada kesalahan mereka. Misalnya datang tepat waktu, kenapa kamu terlambat ini, gitu kan? Kalau saya pribadi. Tapi setelah mengetahui ini, insya Allah semua akan berubah, ya. Kemudian yang selanjutnya, validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power? Yang tadi ya, kebutuhan dasar manusia, ya. Ya, memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Itu contoh kalimat-kalimat validasi kebutuhan, ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, anak-anak di sini melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata, apa nilai-nilai kita yang percayai di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ini yang tadi ya, nilai yang keyakinan kelas ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, inilah apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu akan menjadi orang seperti apa? Ini pas menanyakan keyakinan kelas, ya. Jadi ditanyakan kalau misalnya ada salah, kemudian tanyakan, kembalikan keyakinan yang sudah dilanggar itu apa. Jadi mereka akan kembali ke komunitasnya dengan tidak rendah diri, ya. Jadi dia akan tetap kuat bersama teman-temannya kembali dan akan terasa nyaman, ya. Kemudian implementasi budaya positif. Unsur keyakinan kelas yang pertama menuliskan peraturan untuk disepakati bersama. Kemudian yang kedua, setelah mereka menulis, menempel kesepakatan di kertas karton di depan. Kemudian setelah itu mereka membacakan semua yang sudah disepakati, aturan-aturan kelas yang disepakati mereka. Nah, kalau sudah, tinggal membacakan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan semua siswa. Jadi sudah diambil berapa, ya, sudah disimpulkan dari kesepakatan yang mereka sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya ini saya juga membuat segitiga restitusi. Ya, ini adalah penerapan segitiga restitusi kasus 1. Ini saya ada 2 kasus ya. Ini kebetulan juga tugas saya kemarin langkah-langkah penerapan segitiga restitusi ya. Nah, ini kasus 1, siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, pada hari Selasa, seorang siswa bernama Sinju kelas 5D terlambat. Nah, ini kasus 1-nya. Ini langkah 1 ya, menstabilkan identitas. Itu langkah pertama ya Bu ya, menstabilkan identitas. Langkah kedua ya Ibu ya, ini adalah validasi tindakan atau validasi kebutuhan.
Ini langkah ketiga ya Bu, menanyakan keyakinan. Itu sudah menanyakan keyakinan ya Ibu ya. Ya, itu sudah selesai. Jadi anak akan kembali ke kelasnya dengan nyaman. Ya, tadi itu contoh kasus dan penyelesaiannya. Itu saja materi yang dapat saya berikan di hari ini, pagi ini. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semuanya dan dapat diimplementasikan di sekolah. Mari kita berkolaborasi, kepala sekolah, guru dan warga sekolah yang lain untuk demi kemajuan SDN Mekarsari 01. Bahkan budaya positif dengan lingkungan yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu ini yang telah memaparkan diseminasi budaya positif. Tentunya setelah kita mendengarkan pemaparan tersebut, banyak pertanyaan di kepala kita. Kira-kira penyelesaian masalah seperti apa yang harus kita jabarkan, kita sampaikan kepada siswa. Dan Bapak Ibu, untuk acara keempat yaitu sesi tanya jawab yang akan dibuka satu termin dengan 2 pertanyaan. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan angkat tangan untuk bertanya. Ya, silakan peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Sofi sebagai ketua acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pertanyaan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kusdarini MPD. Mungkin tadi yang mungkin menjadi pertanyaan saya, kita tadi mungkin berbicara tentang adanya restitusi, kemudian adanya peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian menjadikan lingkungan positif dan budaya positif. Itu intinya student center ataupun hanya berpusat pada siswa. Kemudian pertanyaan gini, ketika kita membuat kesepakatan kelas, yang terjadi mungkin kita menuntut siswa untuk, bukan menuntut, intinya mendisiplinkan siswa untuk sama-sama yuk kita lakukan apa yang sudah jadi keyakinan kita yang sudah kita sepakati di kelas. Dan pertanyaan saya begini Bu, apakah guru itu sendiri seharusnya juga memberikan contoh dalam artian kesepakatan kelas itu kan berarti tidak hanya student center ya, tapi juga mungkin kepada gurunya itu sendiri. Itu mohon tanggapan dari Ibu ini, karena mungkin saya tidak ingin mengatakan bahwa si A si B itu kurang disiplin ataupun, tapi intinya di lingkungan kita lah, tidak di lingkungan kita itu banyak terjadi seperti itu. Kita sudah sepakati, mohon contoh. Tadi ada kesepakatan kelas, peraturan bukan sepakatan tadi, peraturan. Siswa 15 menit sebelum masuk sudah hadir, kita masih kalau masalah itu. Intinya itu keyakinan kelas disiplin. Nah, kembali lagi kita ke kita sebagai seorang pendidik itu, mohon maaf ini tanggapan dari Ibu Kusdarini bagaimana? Terima kasih Bu. Terima kasih pertanyaannya. Ya, silakan. Satu aja. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Ana. Cukup
menggugah ya. Mudah-mudahan ini nanti juga berefek tidak hanya ke siswa saja seperti tadi student center ya, tapi akan mengena kepada kita sebagai guru. Kita mulai dari kelas dulu. Tadi kesepakatan kelas itu memang disusun bersama-sama siswa. Jadi berlaku untuk murid maupun guru. Jadi secara bersama-sama. Jadi keduanya pun harus mematuhi itu. Nah, untuk itu kita sebagai guru itu kita mesti memberi teladan yang baik juga. Kalau misalnya datang tepat waktu dengan datang 15 menit sebelum bel, kita sebagai guru yang sudah bersama-sama menyusun keyakinan kelas, di kelas itu kita juga saat itu sudah ada di situ, gitu ya. Jadi kita karena sepakat bersama-sama keyakinan kelas bersama-sama, jadi yang diyakini yang melanggar jangan cuma hanya anak, tapi guru juga tidak boleh. Ya, paling tidak guru menjadi teladan, karena kita kan menjadi teladan anak-anak. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, kita juga contoh. Oh iya, datang tepat waktu 15 menit sebelum masuk sudah ada di kelas. Jadi terciptalah anak, iya bu guru juga sebelum 15 menit sebelum masuk sudah ada di kelas. Jadi kita sudah mencontohkan, jangan keyakinan kelasnya 15 menit sebelum masuk, misalnya keyakinan kelas datang tepat waktu, gurunya datangnya lebih dari waktu yang ditentukan. Jadi kalau sudah sepakat keyakinan bersama-sama, disusun bersama-sama, berarti keyakinan kelas pun untuk semua. Jadi tidak hanya untuk siswa, guru pun ikut. Jadi secara tidak langsung mungkin semoga satu sekolah itu seperti itu ya Bu Sari ya. Kalau masing-masing keyakinan kelas ditulis di situ, datang tepat waktu. Semoga yang membaca sebagai gurunya berpikir, saya kalau tidak datang tepat waktu malu dong, gitu ya. Nah, nanti akan berimbas pada gurunya, ya. Mungkin hanya itu Bu Ana. Terima kasih pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu telah menyampaikan ada kebutuhan 5 kebutuhan materi dasar manusia. Yang saya tanyakan, bagaimana salah satu kebutuhan dasar manusia tidak mencukupi? Tidak terpenuhi, ya maaf. Bagaimana? Maaf. Itu aja. Iya. Terima kasih Bu Haji Ratna atas pertanyaannya ya. Jadi di kelas mungkin berpikir ini 5 kebutuhan dasar itu seperti anak semua nih. Kalau seandainya salah satu tidak terpenuhi itu nanti seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi, nanti tadi kebutuhan dasar manusia itu apa saja tadi? Bertahan hidup. Ya, maksud saya dari diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ya, itu jika salah satunya tidak terpenuhi. Jadi pincang ya, salah satunya tidak terpenuhi. Maka di sini udah jelas akan terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi akan kosong ya. Jadi akan terjadi sesuatu seperti itu. Ya, mungkin hanya itu, masih kurang cukup. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih Bapak hadirin yang sudah mengikuti sosialisasi tentang budaya positif. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir kegiatan kita pada hari ini. Dan kesimpulannya bahwa kita membimbing siswa sebagai dalam kegiatan pembelajaran adalah membimbing siswa dengan akhlakul karimah, tentunya dengan kesabaran, ketekunan, dan dalam waktu yang tidak singkat, tapi dalam waktu yang bertahap dan terus-menerus. Dan tanggung jawab kita sebagai guru bukan hanya di sekolah, mungkin bukan hanya di sekolah saja ya, tapi di luar pun, andaikan kita bertemu dengan
siswa yang walaupun bukan siswa kita akan seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa kita bertanggung jawab dengan nilai-nilai positif, budaya positif yang harus kita laksanakan. Hadirin semua, setelah tadi yang sudah Ibu sampaikan keseluruhan, mari kita tutup kegiatan kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Arti Purwasari, SPD, Kepala Sekolah SDN Mekarsari 01, Kecamatan Tambun Selatan, ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kusdarini MPD yang telah mendesimasikan tugas CGP-nya, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Rini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman guru di lingkungan SDN Mekarsari 01. Dalam hal ini, Ibu Rini sudah mengimplementasikan apa yang didapatkan pada materi tersebut di kelasnya, yaitu membuat keyakinan kelas dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelasnya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Rini kepada rekan-rekan di SDN Mekarsari 01 dapat dimanfaatkan dan dapat diimplementasikan di kelas masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Cinde Karnasi SPD yang merupakan rekan sejawat dari Ibu Kusdarini MPD di SDN Mekarsari 01. Dalam hal ini saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kusdarini yang mana telah berbagi ilmunya tentang bagaimana budaya positif diterapkan di lingkungan kelas. Dalam hal ini mungkin dari peraturan kelas menjadi suatu keyakinan kelas, kemudian terbentuklah suatu lingkungan positif dan budaya positif, sehingga kita sebagai seorang guru ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap siswa, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.